Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ramadhani dengan NIM 210304277. Adapun saya di sini adalah ingin melengkapi ujian akhir semester saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang keterampilan presentasi bisnis. Nah, keterampilan presentasi bisnis adalah membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi tersebut. Nah, pentingnya keterampilan presentasi bisnis ini adalah dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis Anda. Nah, komunikasi efektif dalam presentasi bisnis ini adalah komunikasi yang efektif yang melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan penjelasan pesan atau kesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh orang atau audiens tertentu. Nah, untuk menyusun struktur presentasi bisnis, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisikan tentang membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi tersebut. Nah, yang kedua adalah isi utama. Isi utama ini adalah untuk menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contohnya yang relevan. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan pengulangan poin penting dan untuk mengajukan pertanyaan antara kita dan audiens dan membuka ruang diskusi. Nah, di kesimpulan ini kita bisa mendapatkan poin-poin penting dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya adalah teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Nah, kita harus menggunakan bahasa tubuh yang tepat, di mana kita harus menggerakkan tangan, ekspresi wajah, dan juga kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi tersebut. Nah, yang kedua adalah kita harus mensajikan data dalam bentuk grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca untuk memahami para audiens untuk mengerti. Nah, yang ketiga, sertakan testimoni. Maksud dari sertakan testimoni ini adalah menggunakan kutipan tentang testimoni dari para pelanggan tersebut. Nah, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Nah, di mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis ini sangat harus kita lakukan secara bertahap dikarenakan kita harus menghilangkan rasa gugup dalam presentasi berlangsung. Dikarenakan kenapa? Di saat kita menghilangkan rasa gugup kita pada saat presentasi, audiens akan merasakan dan memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat mengurangi rasa gugup kita. Seperti saya sekarang ini, saya sedang berpresentasi di depan layar kaca saya agar audiens atau teman-teman yang menyaksikan presentasi ini dapat memahami materi yang saya paparkan dikarenakan saya akan membacakan dan memaparkan materi saya dengan gestur tubuh dan bahasa yang mudah dimengerti dan saya menyampaikannya dengan intonasi yang lantang. Nah, menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Di dalam presentasi bisnis, kita harus percaya dulu pada diri kita, di mana kalau kita percaya pada diri kita akan mudah dan audiens akan tertuju pada kepercayaan diri kita dan merasa enjoy dalam presentasi yang berlangsung. Percaya diri adalah kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik itu, atau kita harus menguasai topik yang kita akan sampaikan atau yang kita akan presentasikan, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif, teman-teman. Nah,
itu adalah kunci dari presentasi bisnis yang kita bahas di materi pertemuan 9 ini. Nah, kita akan lanjut ke materi pertemuan 10. Selanjutnya adalah materi tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Nah, komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini, di mana komunikasi ini selalu kita jalin di kehidupan kita sehari-hari, maupun itu di lingkungan rumah, seperti kita dengan ibu, ayah, kakak, abang, dan adik kita yang kita lakukan setiap harinya. Begitu pula di lingkungan masyarakat, di lingkungan teman, sebaya, dan juga di lingkungan kampus. Nah, media massa, buku, kelompok atau diskusi pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondongkan oleh pesan-pesan dan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Menurut Erwin Pease, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka atau secara langsung. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat yang bersamaan. Menurut Dan Barnlund, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika kita melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan non-verbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak disebut dengan proses komunikasi antar pribadi. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Nah, yang sering kita lakukan adalah seperti kita melakukan gadget kita dengan menelpon teman kita, itu juga sudah termasuk dengan komunikasi interpersonal. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah yang pertama adalah bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua adalah memakai media tertentu misalnya telepon, ponsel, dan Gmail. Dan yang ketiga adalah kita melakukan antara dua orang atau lebih. Dan yang keempat adalah bersikap terbuka. Dan efektivitas komunikasi interpersonal yang pertama adalah keterbukaan atau openness, yang kedua adalah empati atau empathy, dan yang ketiga sikap mendukung, supportive, dan yang keempat sikap positif, dan yang kelima adalah kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi atau kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersamaan yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai sebagian dari kelompok tersebut. Ini didapatkan oleh penjelasan dari Deddy Mulyana 2005. Dan Michael Bargon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi adalah kelompok sebagian interaksi secara tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat karakteristik pribadi anggota-anggotanya yang secara tepat. Dan selanjutnya adalah klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok ini terbagi dua, yaitu yang pertama adalah kelompok primer dan yang kedua adalah kelompok sekunder. Nah, saya akan menjelaskan kelompok primer terlebih dahulu ya. Kelompok primer adalah kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara komunikasi. Dalam kelompok primer kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang dalam kelompok primer. Nah, kelompok sekunder
Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi sekunder terdapat pengelompokan anggota terorganisasi secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi. Nah, selanjutnya adalah bentuk komunikasi kelompok. Nah, bentuk komunikasi kelompok yang pertama yaitu komunikasi kelompok kecil dan yang kedua komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok yaitu kita mendapatkan fungsi yang pertama yaitu menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, dan keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang kelima adalah fungsi terapi. Selanjutnya adalah pengertian etika dalam komunikasi dan bisnis. Nah, pengertian etika tersendiri adalah etika adalah berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, itu yang disebutkan dengan etika. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau yang salah, di mana kita harus beretika di setiap harinya dengan etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat bermoral atau tidak bermoral. Nah, peran etika. Nah, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu. Oke, materi selanjutnya adalah etika dalam komunikasi bisnis. Nah, etika. Kita akan menjelaskan pengertian tentang etika. Pengertian etika adalah etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang mengandung arti yang cukup luas yaitu tentang adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir seseorang tertentu. Nah, etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau salah. Etika memberikan kita panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat dinilai bermoral atau tidak bermoral. Nah, peran etika itu tersebut adalah etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap secara kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna mengembangkan menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai dan juga sejahtera dengan mematuhi serangkaian norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan dan keberlangsungannya hidup. Nah, etika ini sangat perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing karena dengan kita memiliki etika, kita akan dapat berkomunikasi dengan baik tanpa menyakiti hati seseorang dan etika ini sangat dipandang oleh lawan bicara kita. Dengan kita memiliki etika, kita akan memberikan kesan dan pesan yang baik untuk seseorang tersebut. Nah, etik dan etnis. Nah, istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Nah, di mana etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Nah, di mana tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan bersifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan penyebutan bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Nah, macam-macam etika. Nah, etika deskriptif dan etika normatif, di mana etika deskriptif yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai suatu yang bernilai. Nah, dalam etika deskriptif ini kita harus melihat sebagaimana kritisnya atau seberapa kritis dan rasionalnya sikap seseorang manusia tersebut yang untuk kita nilai. Materi selanjutnya yaitu adalah etika dalam komunikasi dan bisnis. Nah, di sini adalah kita membahas pengertian tentang etika. Nah, di mana etika adalah berasal dari kata Yunani
etos yang merupakan arti yang cukup luas, yaitu di mana adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara atau pola pikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan benar atau salahnya. Etika memberikan kita panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat dinilai bermoral atau tidak bermoral. Nah, kita semua harus memiliki etika dalam berbicara, berbahasa, berkomunikasi yang baik dengan orang-orang lain. Nah, di mana etika ini sangat penting. Nah, selanjutnya adalah etika normatif. Nah, etika normatif ini adalah berusaha untuk menetapkan sikap dan perilaku ideal yang harus ditaati oleh manusia. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah tabiat atau pembawaan, di mana tabiat atau pembawaan ini sangat sulit untuk kita rubah ya teman-teman, di mana setiap manusia memiliki tabiat tersendiri yang tidak akan sama dengan orang lainnya ataupun keluarganya, karena tabiat ini adalah kita bawa dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah akal pikiran yang rasio. Akal pikiran atau rasio maksud saya. Nah, akal pikiran ini terbentuk akibat kita memiliki wawasan atau pengetahuan ilmu yang luas. Kita akan bisa memberikan penjelasan-penjelasan ataupun. Yang ketiga adalah hati nurani, di mana setiap manusia dibekali dengan hati nurani. Setiap orang memiliki hati nurani untuk berpikir secara baik dan bersih. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika yang ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu keadaan dari mana manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif atau pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, afektif atau motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternal ini adalah keadaan yang berasal dari luar diri manusia tersebut, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat secara langsung atau beberapa orang kita bisa menilai bagaimana manusia itu memiliki etik secara eksternal dari luar diri manusia tersebut, yang meliputi lingkungannya dan keluarganya, pendidikan sekolahnya. Kita bisa melihatnya dari situ. Baiklah, contoh penerapan dari etika bisnis. Nah, kita dapat menanam ini dalam diri kita atau melakukannya secara langsung di lapangan ya teman-teman. Yang pertama itu menyebutkan nama klien dengan baik dan tepat. Nah, yang kedua hadir tepat waktu saat janji temu, dan yang ketiga adalah berdiri saat berkenalan. Nah, di sini dengan kita berdiri saat berkenalan, kita akan memberikan gestur tubuh menghormati klien kita atau lawan bicara kita dengan kita berdiri tegap. Nah, yang keempat adalah tidak segan mengucapkan terima kasih. Kita harus mengucapkan terima kasih dalam hal apapun itu yang kita dapatkan. Nah, yang kelima adalah membayar tagihan rapat, dan di sini opsional. Dengan kita membayar tagihan rapat, kita akan memberikan kesan dan pesan yang baik kepada klien kita. Nah, manfaat etika dalam bisnis. Nah, dengan memiliki sebuah etika, tentu klien kita merasa lebih dihargai dan juga tentu mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Dengan kita memiliki etik, kita akan membawa nama perusahaan kita untuk klien kita itu bisa memberikan kesan yang baik pada kita. Dari dalam diri kita terlebih dahulu, klien kita akan melihat kualitas dari dalam diri kita terlebih dahulu sebelum ia melihat dari perusahaannya. Nah, selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etik. Citra perusahaan bisa menjadi baik apabila citra perusahaan dapat menjadi baik atau buruknya itu tergantung perbuatan atau perlakuan kita dalam menjalankan temuan tersebut.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi teknologi digital dalam komunikasi. Nah, menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Ed Fisher Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains teknologi dan rekayasa atau engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasi komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah salah satunya. Nah, dalam praktik komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan ataupun bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah salah satu yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi pada sistem pengoperasiannya otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial ini meliputi yaitu adalah Facebook, Twitter, Instagram, WordPress, Blogger, and MySpace, dan sebagainya, di mana situs jejaring sosial ini menjadi kebutuhan sehari-hari, terbilang kebutuhan sehari-hari pada masa ini, karena semua orang pasti memiliki sosial media, tidak terkecuali ya teman-teman. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, yang pertama yaitu otomasi kantor, dan 2, berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, dan yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama atau kolaborasi, menciptakan untuk dan mengembangkan produk jasa. Nah, manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, manfaat kita mempelajarinya yaitu yang pertama adalah memperoleh, mengenal serta mengidentifikasi teknologi informasi, dan yang kedua adalah memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, yang ketiga adalah memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi dan bisnis. Serta yang keempat adalah memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Nah, kelebihan teknologi digital ini adalah setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital, yaitu yang pertama adalah data yang terkirim dari satu tempat ke tempat yang lain tidak berpengaruh cuaca buruk dan noise, karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal atau digital. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dapat dipakai. Nah, selain itu, kekurangan teknologi digital ini adalah yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada pengubahan sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Nah, yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi kita secara langsung ataupun bertatap muka, kemampuan empati kita kepada sesama itu akan secara langsung berkurang ya, karena kita tidak akan bertemu secara face to face ya, karena dengan adanya teknologi digital ini kita dapat mengirim dari berbagai negara, dari berbagai benua, dan itu tidak dilakukan secara face to face. Nah, itu adalah kekurangan dari teknologi digital. Baiklah, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga hasil presentasi saya ini membuahkan ilmu yang berkah kepada teman-teman semua, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Iqbal Ahmad SEMM selaku dosen pengampu di mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau 2024. Nah, saya dari kelas 5 reguler A Manajemen 5.
Saya berterima kasih dan ini adalah presentasi untuk melengkapi ujian akhir semester saya. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya harap kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.